Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7. Ketemu lagi dengan Bu Yus dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Anak-anak, diambil bukunya ya. Nah, kali ini Bu Yus akan menjelaskan tentang perpindahan kalor. Anak-anak bisa melihat di halaman 172. Oke. Perpindahan kalor. Kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Bagaimana caranya, Bu? Kalor berpindah melalui 3 cara: konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, mari kita lihat yang pertama, konduksi. Gambar yang ada di sini, ini adalah Ibu sedang menyetrika ya. Menyetrika baju. Saat kamu menyetrika, setrika yang panas bersentuhan dengan kain yang kamu setrika. Kalor akan berpindah dari setrika ke kain. Perpindahan kalor semacam ini disebut dengan konduksi. Ya. Bagaimana mekanismenya? Nah, kita lihat di sini. Saat suhu naik, partikel benda bergetar lebih cepat. Kalor akan berpindah, tapi partikelnya tidak ikut berpindah. Jadi di sini, ya, getar dengan cepat, tapi partikelnya nggak berpindah. Nah, partikel satu akan membentur partikel lainnya, sehingga partikel yang terkena benturan tersebut akan bergetar lebih cepat. Akibatnya suhunya makin tinggi. Jadi panas dari setrika sampai pada kainnya jadi halus. Nah, di sini dijelaskan konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Anak-anak bisa melihat di halaman 174. Benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi atau punya konduktivitas yang berbeda pula. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Kalau bahan yang menghantarkan panas buruk disebut isolator. Nah, ini contoh kayu plastik itu isolator. Anak-anak bisa lihat di sini. Di sini ada tulisan bahan-bahan konduktor dan isolator panas. Dari tanda panah ke sana, yang atas kemampuan menghantarkan kalor semakin baik. Berarti dia konduktor ke sana makin baik. Urutannya adalah dari timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, dan perak itu yang paling bagus konduktornya. Nah, sementara yang bawah ini adalah isolator. Isolator makin ke sana makin buruk. Air. Nah, ini bata, kayu, styrofoam, udara, dan ruang hampa. Ruang hampa itu adalah isolator yang buruk. Nah, sekarang kita lihat pada peralatan masak ibu-ibu kalian di dapur. Anak-anak bisa melihat bagian yang bersentuhan dengan api, pancinya biasanya menggunakan konduktor yang baik, jadi dia cepat panas. Tetapi bagian pegangannya menggunakan isolator yang baik, jadi dia nggak panas kalau kalian pegang. Ini contoh di sini. Di sini adalah pancinya itu dari aluminium, cepat panas, jadi masaknya jadi cepat. Sementara gagangnya itu dari kayu, dia isolator yang baik. Nah, peralatan rumah tangga yang memanfaatkan konduktivitas bahan. Oke anak-anak, sekarang kita lihat di halaman 175. Di sini disebutkan, panas kopi dapat bertahan cukup lama di gelas kaca
Karena gelas kaca itu termasuk isolator yang baik, jadi dia enggak menghantarkan panas. Nah, ini gambar kopi dan gelas. Saat udara dingin kamu berselimut di dalamnya. Selimut kamu itu terbuat dari serat wool atau kapas yang bersifat isolator. Jadi pada saat kamu berselimut, maka kamu akan jadi hangat karena kalornya akan berpindah. Nah, ini gambar penguin. Penguin memiliki lapisan lemak yang tipis di bawah kulit. Lemak itu menjaga tubuh penguin agar selalu hangat. Nah, perpindahan kalor yang kedua adalah konveksi. Air itu merupakan konduktor yang buruk atau isolator yang baik. Namun, ketika air bagian bawah nih, lihat gambar yang ada di sini. Di sini adalah arus konveksi pada air yang dipanaskan. Ketika air bagian bawah dipanaskan, ternyata air bagian atas juga ikut panas. Berarti ada perpindahan panas yang lain, yaitu yang namanya konveksi. Nah, pada saat air bagian bawah itu mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik. Digantikan lagi dengan partikel air yang dingin turun dari bagian atas ke bawah. Nah, dengan cara ini panas dari air bagian bawah berpindah bersama menuju bagian atas. Perpindahan ini disebut dengan konveksi atau aliran air membentuk arus konveksi. Jadi kalau tadi konduktor itu hantaran, kalau konveksi ini aliran. Nah, ini konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Kalau yang konduktor tadi partikelnya tidak ikut bergerak, oke? Sekarang kita lihat di halaman 177. Di sini ada angin laut dan angin darat. Nah, di siang hari, gambar yang sebelah sini, pahami, daratan lebih cepat panas. Pada siang hari itu daratannya panas, lebih cepat panas daripada lautan, karena kalor jenisnya kecil. Udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari lautan. Makanya terjadi angin laut. Nah, ini pada siang hari gambarnya. Di darat sini udah panas, udaranya bergerak seret dari laut kembali ke daratan. Ini disebut dengan angin laut. Nah, pada malam hari daratan lebih cepat dingin daripada lautan. Udara di atas laut itu hangat, dia bergerak naik, digantikan udara yang dari daratan. Jadi udara dari daratan masuk ke laut disebut dengan angin darat. Nah, ini di sini gambarnya. Jadi pada saat malam hari yang daratan udah adem, lebih cepat dingin, tapi yang di lautan masih panas, jadi naik. Angin ini bergerak dari darat ke laut. Pada malam hari terjadi angin darat. Oke. Nah, sekarang kita lihat konveksi itu dimanfaatkan bagi alat rumah tangga. Contohnya ini adalah oven, ya. Gambar yang ada di sini ini oven, yang di sini itu hair dryer. Di hair dryer tertulis apa ini? Udara masuk terhisap oleh kipas yang berputar. Udara sini dipanasi oleh pemanas listrik.
Akhirnya udara keluar didorong oleh kipas yang berputar. Ini untuk yang hair dryer. Nah, kita lihat di sini. Elemen pemanas oven, pemanggang roti, magic jar dan lain-lain biasanya terletak di bagian bawah. Jadi pemanasnya ada di bawah, elemen pemanasnya ada di bawah. Saat difungsikan, udara bagian bawah akan menjadi lebih panas dan bergerak naik. Sedangkan udara yang bagian atas itu lebih dingin, akan bergerak turun, putar. Arus konveksi ya. Pada peralatan tertentu seperti pengering rambut atau hair dryer, aliran konveksi dibantu menggunakan kipas. Ini adalah contoh dari perpindahan panas secara konveksi. Nah, untuk yang berikutnya adalah radiasi. Pada radiasi ini kita lihat pada saat kamu siang hari ini panas ya, kena pancaran sinar matahari itu masuk ke muka kita. Bagaimana kalor bisa sampai? Dalam ruang hampa tidak ada materi yang memindahkan kalor secara konduksi dan konveksi. Tapi perpindahan kalor matahari itu sampai ke bumi dengan adanya pancaran atau perpindahan panas radiasi. Di sini ya, matahari memancarkan sinarnya ke bumi dengan proses radiasi. Oke. Di sini dijelaskan halaman 179, radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Jadi langsung mancar, tidak perlu ada mediumnya. Kamu juga bisa merasakan telapak tanganmu pada saat bola lampu menyala. Di bawah lampu, kamu duduk aja di bawah lampu nanti akan terasa panas. Nah, itu karena adanya radiasi. Udara merupakan konduktor yang buruk. Contoh ini adalah api unggun. Pada saat kamu dekat api unggun, kamu akan merasakan pancaran karena kalor itu akan berpindah dari panas api menuju ke kalian. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor. Yang besarnya itu tergantung suhu benda dan warna benda. Nah, perhatikan benda-benda di ruangan bersuhu 30 derajat. Besar kalor yang dipancarkan dan diserap itu, lihat di sini halaman 179, ada tanda panahnya. Nah, ini banyak, ini arah panahnya keluar itu berarti melepas, memancarkan kalor. Nah, ya di sini enggak. Jadi suhu yang berbeda akan memancarkan panas yang berbeda. Sekarang kita lihat di halaman ini. Makin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitar, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Berdasarkan gambar tadi ya, makin luas benda panas, makin besar pula yang diradiasikan ke lingkungannya. Jadi ini makin besar, makin banyak yang dipancarkan. Tapi kalau makin kecil, makin sedikit yang dipancarkan. Nah, sekarang kita lihat di bawah. Jika suhu benda lebih dingin daripada suhu lingkungan, lebih hatis, ya, maka benda itu akan menyerap radiasi kalor dari lingkungan. Perhatikan di sini. Ini besar ya. Gambar panahnya lebih banyak. Ini lebih sedikit. Yang ini juga dia lebih banyak. Yang sebelahnya lebih sedikit. Benda yang bersuhu rendah menyerap radiasi panas di sekitarnya. Nah, kesimpulannya apa? Makin rendah suhu benda, makin besar kalor yang diterima dari lingkungannya, makin banyak. Dan makin luas permukaan benda dingin ini, makin besar pula kalor yang diterima lingkungannya. Jadi kalau makin besar itu makin banyak.
makin dingin juga makin banyak kalori yang diserap. Saat kamu menjemur dua baju, warnanya beda, gelap sama terang, cepat kering yang mana? Ternyata di sini dijelaskan, warna yang gelap dia akan lebih cepat ya diradiasikan ya, kalori yang diradiasikan ke lingkungan. Tapi kalau yang ini lebih sedikit. Ini juga sama. Nah, kesimpulannya di sini, makin gelap benda yang terasa panas, makin besar pula kalori yang diradiasikan. Nah, makin gelap benda yang terasa dingin, makin besar kalori yang diterima. Kalau yang terasa panas tadi diradiasikan, kalau yang gelap diterima. Oke. Sekarang kita lihat di bawahnya, ini adalah gambar kompor surya. Ya, ini masakan dengan kompor surya. Kalau yang sampingnya ini warna panci, peralatan panci yang bersentuhan dengan api. Kita lihat yang berikutnya. Di halaman 182 ini ada gambar permukaan pemanas air yang memanfaatkan panas matahari atau solar heating ya, berwarna gelap. Dia akan lebih cepat menyerap panas, menerima panas matahari. Dan ini baju seragam sekolah. Kalau anak-anak seragam sekolahnya itu lebih terang di putih biar tetap adem, nggak panasan, nggak sumuk. Beda kalau kalian pakai baju yang gelap, cepet panas, sumuk banget ya. Jadi seragam sekolah lebih terang agar tidak menyerap panas yang besar. Nah, ini ada gambar buaya. Oh, maaf ya. Dia mengeluarkan panas dari dalam tubuhnya untuk menyesuaikan tubuh. Ya. Menghangatkan tubuhnya, hewan berdarah dingin ini memanfaatkan radiasi. Nah, jadi panas yang dari sinar matahari itu masuk ke dalam tubuhnya. Biasa di dalam air, dia keluar. Nah, pas saat sinar matahari ini ada pancaran sinar matahari masuk ke dalam mulutnya sehingga tubuhnya menjadi hangat. Oke. Di sini tertulis sehingga suhu tubuhnya naik dan buaya dapat beraktivitas dengan mudah. Terus yang terakhir ini adalah termos. Anak-anak punya termos di rumah. Nah, termos ini yang pertama kita lihat adalah paling luar, ini wadah luarnya. Terus yang di dalamnya ini ada gelas dilapisi perak yang mengkilap ya. Perak itu adalah konduktor yang paling baik, mengantarkan panas yang paling cepat sehingga tetap awet panasnya. Terus di antaranya lagi ada dua lapis gelas, ini merupakan isolator panas biar enggak hilang panasnya. Jadi harus ditutupi dengan isolator. Terus yang berikutnya, celah antara gelas dengan wadah luar dibuat hampa udara. Hampa udara itu merupakan isolator yang sangat bagus ya. Jadi tidak ada penghantar panas secara konduksi ataupun konveksi. Nah, disumbat, ini sumbat dibuat dari plastik atau gabus. Bahan ini juga sebagai isolator yang baik. Oke anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Semoga bisa bermanfaat dan anak-anak paham. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.